Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serendu Winingsi dengan NIM F1E224023. Di sini saya akan menjelaskan hukum dan teori ilmiah. Hukum dan teori ilmiah adalah dua konsep penting dalam sains yang saling terkait namun berbeda. Hukum ilmiah merupakan pernyataan yang menjelaskan fenomena alam secara spesifik, yang berlaku secara universal dan objektif, tidak menjelaskan penyebab atau mekanisme, berdasarkan observasi dan eksperimen. Contoh hukum ilmiah ini, hukum gravitasi universal dan hukum gerak. Teori ilmiah merupakan penjelasan sistematis dan komprehensif tentang fenomena alam, lalu menjelaskan penyebab, mekanisme, serta hubungan antara variabel, dapat direvisi atau diperbarui berdasarkan bukti baru, berdasarkan observasi, eksperimen, dan analisis data. Contoh teori ilmiah yang pertama ada teori relativitas dan juga teori evolusi. Perbedaan utama antara hukum ilmiah dan teori ilmiah adalah hukum ilmiah menjelaskan apa yang terjadi, sedangkan teori ilmiah menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Hukum ilmiah ini lebih spesifik dibandingkan teori ilmiah itu lebih luas. Hukum ilmiah berlaku secara universal, sedangkan teori ilmiah dapat berubah. Contoh hukum dan teori ilmiah. Yang pertama, hukum gravitasi universal Isaac Newton dan teori relativitas Albert Einstein. Yang kedua, hukum gerak Isaac Newton dan teori kuantum Max Planck. Yang ketiga, hukum termodinamika dan teori evolusi Charles Darwin. Proses terbentuknya hukum dan teori, yang pertama kita lakukan observasi fenomena, lalu yang kedua kita merumuskan hipotesis, dan selanjutnya melakukan eksperimen untuk pengujian, dan yang terakhir mengembangkan hukum atau teori berdasarkan hasil. Mitos dan kesalahpahaman hukum dan teori ilmiah. Kesalahpahaman umum. Yang pertama itu ada hukum lebih superior daripada teori. Yang kedua, teori hanya sekedar dugaan. Klarifikasi ilmiah. Yang pertama, teori memiliki landasan bukti yang kuat. Yang kedua, keduanya penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Kesimpulan dari hukum dan teori ilmiah adalah hukum dan teori ilmiah saling melengkapi. Keduanya diperlukan untuk menjelaskan dan memahami dunia. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kebenaran ilmiah. Einstein pernah berkata, "Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya ada di benak Tuhan, dan yang lain-lain hanya detailnya." Kebenaran ilmiah mengacu pada pengetahuan atau pernyataan yang divalidasi melalui metode ilmiah, yaitu prosedur sistematis yang mengandalkan observasi, eksperimen, dan analisis untuk membuktikan atau memverifikasi suatu konsep. Tujuan kebenaran ilmiah untuk mencapai pengetahuan yang objektif dan dapat diandalkan, yaitu dapat dipublikasikan dalam pengembangan teknologi dan penemuan baru. Misalnya, di teknik elektro, hukum Ohm yang menyambungkan hubungan antara tegangan arus dan resistansi telah dibuktikan berulang kali melalui eksperimen dan diterapkan dalam desain rangkaian elektronik. Teori-teori kebenaran, yang pertama ada teori korespondensi, yang kedua teori koherensi, yang ketiga teori pragmatik, dan yang keempat teori konsensus. Sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama, objektif. Berdasarkan bukti empiris, bukan pada opini atau subjektivitas individu. Dalam teknik elektro, pengukuran seperti tegangan dan arus adalah objektif dan dapat diulang. Yang kedua, terbuka untuk uji ulang. Kebenaran ilmiah harus bisa diuji berulang kali oleh peneliti lain. Misalnya, eksperimen untuk menguji hukum Ohm bisa dilakukan kapan saja dengan hasil yang konsisten. Yang ketiga, dapat diprediksi. Kebenaran ilmiah memungkinkan prediksi terhadap fenomena serupa. Hukum induksi elektromagnetik dapat memprediksi fenomena induksi pada konduktor yang bergerak dalam medan magnet. Yang keempat, dinamis dan fleksibel. Kebenaran ilmiah bisa berubah dengan adanya bukti baru. Misalnya penemuan material superkonduktor
menambah pemahaman baru di teknik elektro yang sebelumnya tidak diketahui. Pentingnya kebenaran ilmiah. Yang pertama, akurasi dalam desain dan pengujian. Kebenaran ilmiah memastikan desain yang tepat dan menghindari kesalahan dalam aplikasi. Yang kedua, keselamatan dan efisiensi. Mengurangi risiko kesalahan dan memaksimalkan efisiensi. Dan yang ketiga, inovasi teknologi. Membuka peluang untuk inovasi yang aman dan dapat diandalkan. Penerapan kebenaran ilmiah. Yang pertama, penelitian eksperimental, yaitu menguji teori dengan metode ilmiah yang terstruktur. Yang kedua, pengembangan teknologi baru, yaitu kebenaran ilmiah dan memungkinkan desain teknologi yang efisien dan aman. Dan yang ketiga, analisis data dan pembuktian hipotesis, menggunakan data empiris untuk mendukung atau menolak hipotesis. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konsep sains dan teknologi. Pengertian sains. Sains adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari suatu penelitian yang objektif atau dari pengujian menggunakan metode ilmiah yang bersifat sistematis dan logis. Fungsi sains yang pertama, pemahaman alam semesta, yang kedua, pengembangan teknologi, yang ketiga, pemecahan masalah, dan yang keempat, menyediakan dasar pengambilan keputusan. Cabang-cabang sains yang pertama ada fisika. Fisika mempelajari hukum-hukum dasar alam seperti gaya, energi, dan gerak. Dan yang kedua ada biologi. Biologi mempelajari kehidupan organisme dan proses biologis. Yang ketiga kimia. Kimia mempelajari komposisi, struktur, dan sifat materi serta perubahan yang dialaminya. Yang keempat, astronomi mempelajari benda langit termasuk bintang, planet, dan galaksi. Dan yang kelima, geologi mempelajari struktur dan proses yang membentuk bumi. Pengertian teknologi. Teknologi adalah upaya penerapan sains atau ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat, sistem, dan proses yang memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan hidup manusia. Fungsi teknologi yang pertama, memecahkan masalah kompleks. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerjaan. Yang ketiga, memperbaiki kualitas hidup. Lalu, yang keempat, memfasilitasi komunikasi dan konektivitas. Dan yang kelima, mendorong inovasi dan pengembangan. Perkembangan teknologi dari masa ke masa. Yang pertama, zaman prasejarah alat batu dan penemuan api. Yang kedua, zaman kuno sekitar tahun 3000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Penemuan tulisan, teknologi, pembuatan logam Mesir kuno. Yang ketiga, abad pertengahan sekitar tahun 500 sampai 1500 Masehi. Teknologi pertanian, kaca pembesar, bola dunia, dan navigasi. Yang keempat, revolusi industri sekitar tahun 1700 sampai 1800-an. Penemuannya mesin uap, teknologi tekstil, kereta api. Yang kelima, abad ke-20, era elektronik dan digital. Transistor, televisi, radio, komputer, dan internet. Dan yang keenam, abad ke-21, era digital dan revolusi teknologi 4.0. Yang pertama ada penemuan kecerdasan buatan atau AI, cloud computing, smartphone, dan Internet of Things. Kesimpulan, sains dan teknologi memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Keduanya bekerja sama untuk meningkatkan pengetahuan manusia dan mengembangkan solusi praktis untuk tantangan global. Dengan terus mengembangkan pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mengatasi masalah global dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Memahami konsep sains dan teknologi adalah kunci untuk menghadapi tantangan masa depan dan memanfaatkan peluang dalam berbagai aspek kehidupan. Baiklah, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu peluang kerja lulusan teknik elektro. Teknik elektro adalah bidang yang memiliki peran penting dan berbagai sektor industri. Fokus utama mempelajari prinsip-prinsip dasar dari ilmu fisika dan teknologi yang diterapkan pada sistem kelistrikan, elektronika, dan perangkat lainnya. Skill yang dimiliki lulusan teknik elektro. Yang pertama, kemampuan analisis dan problem solving. Yang kedua, pemahaman mendalam tentang sistem kelistrikan
elektronik, dan sains dasar. Yang ketiga, kemampuan dalam menggunakan perangkat untuk teknik dan teknologi baru. Dan yang keempat, pemahaman tentang regulasi dan standar keselamatan industri. Pilihan karir untuk lulusan teknik elektro ada beberapa bidang utama. Yang pertama, energi dan ketenaga listrikan. Yang kedua, telekomunikasi. Yang ketiga, elektronika industri. Yang keempat, otomasi dan robotika. Yang kelima, riset dan pengembangan teknologi. Yang keenam, konstruksi dan infrastruktur. Yang ketujuh, saintis dan rekayasawan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.